Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya darra imtihanat wa tadribat yamtahina al-makhluqat al-mawjudat fi hadhihi al-kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudatin qadat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul makhluqat fil ardi was samawat. Kembali lagi di channel kami, channel Mahat UIN Bandung, yang setiap harinya akan menyajikan kultum Ramadan di sore hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan, ya, lebih tepatnya sih sharing sedikit tentang tidak jauh dari puasa itu sendiri, yaitu adalah bagaimana sih puasa-puasa yang ada sebelum Islam disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam melakukan puasa. Puasa menurut bahasa, ya, secara bahasa didefinisikan sebagai menahan atau menahan sesuatu, ya, menahan dari sesuatu, hal-hal sesuatu dalam waktu yang tertentu dan juga dengan niat yang tertentu. Nah, ini disebutkan juga di dalam surat Maryam, ya, ketika Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa, ya. Kemudian dia bernazar kepada Allah untuk diam, tidak mengucapkan satu kata pun kepada seseorang. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya, ya. Jadi kata shauman di sini adalah menahan, ya, dengan nadar tertentu dan dengan waktu tertentu dan niat tertentu, seperti itu. Nah, kemudian puasa disyariatkan, ya, puasa disyariatkan ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Madinah, lebih tepatnya 2 Hijriah, ya. Pada saat itu bulan Sya'ban, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman kepada Nabi Muhammad, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat di sini, maka sudah disyariatkanlah puasa, ya, kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kita berbicara ketika sudah disyariatkan puasa. Namun bagaimana sih, ya, mekanismenya sebelum adanya disyariatkannya puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW? Pada zaman dahulu, ya, berdasarkan pada definisinya itu adalah menahan, ya, suatu tindakan pada waktu tertentu dengan niat tertentu. Orang-orang zaman dahulu puasa bermacam-macam niat. Jadi niatnya itu variasi, gitu ya, bervariasi. Ada yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada arwah orang yang telah meninggal, ya. Ada juga orang yang berpuasa dalam 1 tahun itu ada 4 hari yang disebut juga puasa pada saat panen. Jadi orang-orang ketika mereka punya kebun dan tanamannya udah panen semuanya, maka bentuk rasa syukur mereka adalah dengan berpuasa pada waktu-waktu musim panen. Kemudian ada juga, ya, pada masa bangsa Mesir kuno, gitu ya, mereka membagi puasa menjadi 2. Ada puasa para rakyat, ada juga puasanya orang-orang pendeta. Kalau rakyat biasa, puasanya itu adalah 70 hari, ya. Nah, mereka itu berpuasanya hanya menahan diri dari makanan-makanan selain sayuran, ya. Jadi selain sayuran dan air putih, air minum, air mineral, mereka bisa memakannya, ya. Seperti daging, sumber-sumber makanan dari hewani itu mereka bisa makan, ya. Kemudian ada juga yang dinamakan puasa pendeta. Nah, puasa pendeta ini dilakukan dalam 1 tahun itu selama 40 hari dalam rangka mensucikan diri, ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya dengan mereka berpuasa, menahan makan, menahan minum, dan juga menahan berhubungan tubuh dengan istri-istri mereka selama 40 hari itu dapat mensucikan jiwa mereka, seperti itu, ya. Nah, jadi pada prinsipnya, ya, agama-agama samawi yang Allah syariatkan sebelum Nabi Muhammad SAW mempunyai prinsip yang sama, mempunyai prinsip ketauhidan yang sama. Akan tetapi syariatnya saja yang berbeda, seperti Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 48-nya, walikulli ummatin ja'alna minkum syir'ah, ya. Jadi setiap umat itu mempunyai syariatnya masing-masing, tetapi pada dasarnya prinsipnya itu sama, ketauhidannya adalah sama. Nah, kemudian puasa-puasa yang masyhur sering kita temukan, ya,
yang dulu dilakukan para nabi sebelum Nabi Muhammad diutus ya. Yang pertama itu adalah puasa Asyura ya. Nah, jadi pada suatu ketika ya Nabi Muhammad SAW melihat seorang Yahudi, mereka sedang berpuasa gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad menanyakan, kalian sedang berpuasa apa? Kemudian orang Yahudi itu menjawab, oh saya sedang berpuasa Asyura ya. Di mana Nabi Musa dulu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, nah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada hari itu juga ditenggelamkannya Fir'aun ke dalam laut. Maka bentuk rasa syukur Nabi Musa adalah berpuasa, maka kami mengikutinya juga gitu. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa ula bi Musa minkum." Maka aku lebih berhak atas kalian ya. Lalu beliau ikut berpuasa. Nah, ini adalah salah satu dalil yang disyariatkannya atau disunahkannya kita untuk berpuasa di Asyura ya. Kemudian yang kedua itu adalah puasa Nabi Daud. Nah, ini sering kita dengar ya, bahwasanya puasa Nabi Daud itu adalah sehari berpuasa dan juga sehari tidak gitu. Nah, ini ada dalam salah satu hadis juga ya, yang diriwayatkan oleh hadis sahih ya. Nah, puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan juga sholat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ya. Karena Nabi Daud itu biasa untuk terbangun ya di sepertiga malam, tidurnya hanya setengah malam, kemudian bangun di sepertiga malam, kemudian tidur lagi di seperenam malam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Daud adalah orang yang sering berpuasa dan juga sering melaksanakan ibadah di malam hari seperti itu. Kemudian tadi kita sudah jabarkan bahwasanya ada berbagai macam puasa ya. Ada yang 40 hari, ada yang 4 hari selama setahun ya. Namun yang membedakan apa sih mekanismenya gitu ya. Nah, yang membedakan adalah makan sahur ya. Jadi, orang-orang zaman dahulu melakukan puasa itu ada yang tadi hanya menahan secara spesifik saja, hanya menahan untuk tidak makan selain makan sayur-sayuran dan juga air putih. Ada juga yang menahan ya, seperti halnya kita ya, makan, minum dan juga berhubungan suami istri. Nah, yang membedakan adalah di mekanisme waktunya. Orang zaman dahulu mereka berpuasa ya, ketika niat ingin berpuasa maka itu dimulai ketika seseorang sudah tidur setelah waktu Isya. Nah, maka di situ dia sudah mulai berpuasa. Kemudian ketika bangun, entah itu waktu bangunnya di tengah malam atau bangunnya itu di setelah fajar terbit, maka itu sudah tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Kalau makan dan minum batal puasanya. Nah, berbukanya itu adalah ketika terbitnya ketika fajar itu sudah terbenam, maka itu adalah waktu untuk berbuka puasa. Kemudian waktu untuk makan itu habis ketika seseorang itu sudah tidur setelah sholat Isya. Waktu setelah berbuka itu, kalau misalnya langsung tidur, ya udah berarti setelah itu nggak boleh makan lagi setelah ketemunya malam berikutnya seperti itu. Nah, yang membedakan adalah makan sahurnya. Kita dianjurkan, maka oleh karena itu kita disunahkan untuk makan sahur ya sebelum sholat subuh. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, hikmah dari disyariatkannya puasa ya oleh Nabi Muhammad SAW ya, adalah bahwasanya Islam ini merupakan agama pelengkap bagi ajaran-ajaran agama samawi sebelumnya. Oleh karena itu, maka berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan lengkapnya sudah syariat-syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Muhammad, maka kita harus terus bersyukur dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan niat yang ikhlas dan juga niat lillahi taala. Semoga puasa kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari segala larangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.